Duka terlukis jelas di wajah Ruben Onsu. Pria yang dikenal periang ini tak bisa menutupi rasa sedih kehilangan ayahanda tercinta Yohanes Abraham Onsu yang meninggal pada hari Minggu 29 Januari akibat sakit komplikasi. Nyanyian penghiburan dalam kebaktian nyatanya membawa hati Ruben kian meratap. Bahkan kehadiran para sahabat tak mampu membendung air mata Ruben, terutama saat Julia Perez datang melayat. Tapi dalam kedukaan hati itu, Ruben telah menyiapkan hati untuk melepas kepergian ayahanda tercinta. Lewat mimpi, tanda-tanda kepergian ayah tercinta telah mengemuka bagi Ruben. Dari 7 hari sebelumnya saya udah pernah feeling, saya pernah cerita, saya pernah mimpi ibu saya main ke rumahnya, terus saya bilang, kok itu ada satu bangku buat siapa? Mama saya bilang, itu buat bapak lo kalau datang katanya. Tapi itu waktu itu kondisi papa masih di ICU. Saya mimpi ibu saya pergi bawa papa saya bawa koper, terus kita pergi liburan dulu ya, terus dia dada aja udah gitu. Jadi saya langsung buru-buru pulang paginya, tapi masih ada papa pada saat itu. Papa baik, terus orangnya periang, terus manja banget orangnya. Dan kalau sama saya itu udah kayak apa tahu gitu ya, karena kalau dia mau sesuatu pasti dia ngomong pengen ini, tapi giliran dibeliin nggak mau, gengsi. Tapi kalau udah ada barangnya langsung seneng bilang makasih gitu. Gak bisa ngomong banyak ketika saya lihat Ruben, saya tahu sekali. Saya tahu banget, ya, Ruben sangat-sangat kehilangan dan sulit juga saya untuk ceritakan di sini bagaimana semua rasanya. Semua yang kami impikan, semua yang kami cita-citakan, semuanya buyar aja, nggak ada apapun gitu. Dan posisinya di hari Imlek yang biasanya kami kumpul bersama, tapi kami ini kumpul bersama di tempat yang berbeda. Itu yang membuat saya seperti tidak terima. Rencana liburan yang telah disiapkan Ruben dengan almarhum ayahanda lenyap berganti perpisahan selamanya. Kini Ruben dan ketiga adiknya menjadi yatim piatu. Dan sebagai anak tertua, Ruben mendapat mandat dari almarhum ayahanda menjaga ketiga adiknya. Sungguh berat beban yang dipikul Ruben. Selain duka, ia harus merangkul ketiga adiknya. Apakah Ruben siap memikul tanggung jawab sebagai orang tua bagi ketiga adiknya? Seperti apa cerita pilu Ruben sebelum ayah tercinta pergi untuk selamanya? Berat lah ya, karena saya udah nggak ada ibu. Jadi posisi kan sekarang jadi yatim piatu. Saya nggak punya. Saya udah, orang tua saya udah nggak ada semuanya. Dan saya, bisikan terakhir yang saya titip ke kuping orang tua saya adalah, papa istirahat dengan tenang, biar Ruben yang gantiin. Karena sebelum papa koma, papa udah sempat ngomong, lu udah bisa jadi bapak, gue titip adik-adik, jangan berantem. Jadi apa saya bisa seperti dia gitu, lempeng gitu hatinya, nggak ada berpikiran apa-apa, nggak ada ini. Terus yang terakhir sebelum dia koma itu memang cuma saya yang ditemuin. Setelah saya pulang, selang 1 jam
udah nggak ada gitu. Dan saya pergi kan, saya bilang saya mau kerja, ntar balik lagi. Terus apa, saya 2 kali manggil saya, Ben gitu, saya balik lagi. Kenapa nggak? Dia diem aja. Terus dia pegang tangan saya keras sekali. Saya pergi lagi, baru depan pintu Ben gitu. Saya nengok, dia cuma dada doang gitu. Itu udah nanti terakhir. Dan rencananya almarhum ayahanda Ruben akan dikebumikan Rabu besok di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Pasti kami sudah mencoba semaksimal mungkin, dan sepertinya papanya udah gak kuat dengan semuanya, jadi papa pergi meninggalin kita. Aman pasti dilakukan di hari Rabu jam 12 siang, berangkat dari sini. Jam 12 berangkat dari sini, terus di tempat sekarang. Tapi sekarang ini kami lagi ngurus proses pembongkaran makam mama. Yang punya yang sabar dan kuat buat bermusuh, mudah-mudahan Mama diterima di sisi Tuhan dan ditempatkan yang paling layak untuk Tuhan, dan pastinya dan saudara keluarga diberikan ketabahan, kesabaran. Almarhum ayahanda tercinta diberikan jalan yang lapang untuk berpulang kembali kepada Tuhan, duduk di tempat terbaik di sisi Tuhan. Berbanding jauh dengan Ruben, Yana Zen memperoleh bantuan yang tak disangka-sangka. Sebuah rumah sakit swasta di China mendonasikan dana untuk pengobatan kanker payudara stadium 4 yang diderita Yana. Artis senior tersebut kemarin bertolak ke China untuk menjalani pengobatan dan kemoterapi selama 3 bulan secara gratis. Lantas, bagaimana kebahagiaan Yana pasca mendapat kesempatan berobat di negeri tirai bambu secara gratis? Benarkah anak-anaknya lah yang memotivasi Yana untuk berobat di Guangzhou? Deg-degan juga, cukup deg-degan karena kan saya berangkat ke negara orang ya, berangkat sendiri untuk berobat. Dan penyakit saya ini kan bukan penyakit yang mudah, penyakit kanker. Dan saya kebetulan sekali mendapat rahmat dari Tuhan. Saya menjadi orang pilihan dari Tuhan supaya saya bisa menjalankan pengobatan di negara yang begitu besar dengan teknologi yang begitu canggih. Saya itu seperti mendapatkan mukjizat yang luar biasa, dan itu sama sekali tidak saya sangka. Datang kepada saya, mereka membawa profesornya, mereka mengatakan bagaimana kalau Ibu Yana, kalau saya, kita bawa ke China untuk diobati dengan kondisi bahwa segala-galanya akan diberikan gitu. Anak-anak tentunya, anak-anak saya, teman-teman saya juga mereka menguatkan supaya oke, anak kamu sekarang kan berobat di tempat ini, kamu ya mereka mengatakan juga seperti mendapatkan mukjizat, seperti mendapatkan durian runtuh. Tiba-tiba mereka datang, mereka menawarkan pengobatan gratis bagi saya di tempat yang memang modern, memang pusat pengobatan kanker dunia gitu. Selamat pagi pemirsa Was-Was, bersama saya Jessie Michelle Tumbel akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Bertolak dari kabar duka yang menerpa Ruben Onsu dan keluarga, serta anugerah pengobatan gratis yang diterima Yana Zen di Cina, adapun musibah yang dialami Saskia Gotik. Ia tertipu online shop asal Singapura. Tas bermerek ternama yang dipesan Saskia ternyata adalah barang palsu. Lantas benarkah Saskia menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah? Lalu benarkah gara-gara peristiwa ini Saskia kapok berbelanja di online shop? Selain Saskia, bintang muda Hana Saraswati pun mengalami peristiwa naas. Sebuah kerusuhan terjadi di sebuah restoran tempat Hana dan sang kekasih hendak makan malam. Akibat kerusuhan tersebut, wajah Hana lebam dan patah gigi. Lantas seperti apa kronologi peristiwa naas yang dialami Hana?
Benarkah Hana telah melaporkan para pelaku ke pihak yang berwajib? Jadi jangan kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita. Sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.